Hai, aku Sela, usia aku 22 tahun, aku penderita kanker ovarium. Gejalanya aku telat datang bulan di sekitaran 6 bulan karena sebelumnya kan aku ada riwayat TBC ya, jadi aku pikir itu pengaruh obat, jadi aku nggak terlalu khawatir. Nah setelah pengobatan itu selesai, aku akhirnya mens. Jadi ya udah aman nih, nggak ada apa-apa. Tapi setelah itu 3 bulan lagi aku nggak mens dan ada benjolan di atas misfi. Itu benjolannya kerasa itu pas aku habis renang. Jadi aku pikir itu mungkin ini efek aku nggak pernah olahraga. Jadi afternya itu semua badan pada sakit-sakit. Ternyata di situ ada demam juga, nggak sembuh-sembuh. Aku coba ke klinik buat kontrol ke dokter. Aku cuman kontrol demamnya aja karena kan aku pikir kecapean. Terus habis itu aku cerita sama dokter, dok aku ada benjolan di misfi, terus ngerasa kram juga, kira-kira kenapa ya? Terus akhirnya dokter ngecek, terus dirujuk ke rumah sakit untuk USG. Di situ ketahuan ada benjolan dan itu udah lumayan besar, sekitar 9 cm. Jadi harus perlu tindakan. Kehidupan aku sebelum kanker itu aku sebagai atlet sepak bola wanita, cuman karena itu sekedar hobi jadi aku nggak terlalu menekuni, lebih ke ya nggak ada target untuk sampai ke tim nasional gitu. Jadi setelah di sepak bola itu karena aku nggak terlalu menekuni, aku ditunjuk untuk jadi asisten manajer di klub itu. Hancur ya pasti, aku apalagi orang tua kayak ini kenapa bisa cancer sedangkan genetik di keluarga tuh nggak ada. Jadi kayak tanda tanya besar. Terus kan anak perempuan yang nanti tuh bakalan botak. Terus cancer itu kan di mata orang-orang tuh udah ya lu hidup untuk hari ini aja gitu, nggak besok tuh nggak tahu. Jadi perasaannya campur aduk banget. Sangat-sangat berpengaruh karena aku hopeless, lebih kayak ya Allah gue cancer. Karena kan aku pas aku tahu ada kista itu, aku searching kan kayak di film Surat Kecil Untuk Tuhan, kayak yang kita tahu itu tuh di situ pemainnya tuh di situ meninggal. Terus almarhum Jupe juga meninggal karena kemoterapi. Jadi aku pikirannya udah kacau banget, kayak gue kapan kayak gini, pasti nanti gue akan kayak gini gitu. Efek kemoterapi yang paling utama itu rambut udah pasti rontok, tapi balik lagi ke masing-masing badan ya, karena ada yang mungkin imunnya lebih kuat atau ada yang gak kuat. Jadi efek kemoterapi itu ada yang bikin kulit kita hitam, rambut rontok itu udah pasti. Terus juga sama aku lebih ke diare sih kayaknya ya, karena setiap habis kemo itu aku habis makan selalu BAB gitu. Jadi mungkin di situ yang bikin aku lemes gitu. Awalnya ya siapa sih yang mau cewek botak gitu kan, karena identiknya cewek cantik itu rambutnya panjang. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau aku nggak terima, kalau aku ngelawan sama apa yang Tuhan kasih, kayaknya nggak bagus juga. Jadi aku jalanin, aku terima semuanya. Mama juga nyaranin aku buat mau pakai wig nggak. Terus aku bilang nggak usah lah mah, aku pengen nunjukin kalau cewek ini identiknya tuh nggak soal rambut panjang aja gitu. Balikin kondisi fisik kan, dari tetangga-tetangga, orang-orang di sekitar tuh bilang cancer tuh nggak boleh makan ini, cancer nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak banget pantangannya. Terus aku konsul sama dokter, kan akhirnya dari banyak omongan itu kata cancer nggak boleh makan apapun, aku ngerasa kayak badanku jadi makin kurus gitu karena nggak ada makanan yang masuk gitu loh. Jadi aku konsul sama dokter, dok emang aku nggak boleh ya makan ini, aku nggak boleh ya makan itu. Boleh kok, apapun aja dimakan, nggak apa-apa, nggak ada pantangan, kata dokter gitu. Jadi aku mulai recovery-nya dengan perbaikin makan sih. Aku itu kan selesai kemoterapi itu di bulan September kan. Terus dari selesai kemo itu aku udah mulai explore lagi hal-hal yang biasa aku lakuin, terutama tuh untuk perawatan diri aku.
Terus aku coba beberapa produk sampo yang iklannya itu dia bilang kayak ini bikin rambutnya cepet panjang, anti ketombe, terus jadi nggak bercabang. Aku coba, ternyata di aku itu malah ngasih efek ketombe gitu. Terus after itu aku bingung kan, kok malah jadi kayak gini ya, sebelumnya aku tuh nggak pernah ketombean juga. Aku tanya sama dokter lagi karena aku kan masih dalam pantauan dokter, aku takut ada salah pakai dari ingredients yang aku pakai itu. Terus dokter nyaranin aku untuk cari produk yang rendah SLS-nya atau itu bahan-bahannya tuh yang pure alami gitu. Setelah aku seiring berjalannya waktu nge-scroll TikTok segala macam, aku tanya sama teman-teman, aku sering nemuin Kelaya, aku tanya ini aman gak ya kira-kira. Terus aku yang udah pernah pakai tuh selalu aku tanyain juga gimana honest review dari mereka gitu. Karena aku penasaran, aku coba selama 2 bulan dan itu bener-bener ngasih hasil yang sangat signifikan gitu. Rambut aku jadi cepet panjang, gak ketombean. Terus juga baby hair aku kan di sebelah sini tuh rambut aku tuh agak ke dalam gitu kan. Terus aku fokusin dipakai ke sini tuh di minyak kemirinya. After itu baby hair aku langsung muncul banyak banget. Terus di leher aku juga berbulu banget. Karena aku setiap habis pakai minyak kemiri dari Kelaya tuh selalu meper gitu loh, biar minyak di tangan tuh hilang, meper ke bagian area-area yang bener-bener botak gitu. Ternyata malah jadi berbulu cepet banget dia tumbuhnya lagi gitu. Perubahannya banyak banget, itu bener-bener aku 1 bulan kan aku pakai minyak kemiri itu karena tangan berminyak jadi aku tuh meper ke sini sama ke leher kan. Terus habis itu aku nggak sadar kalau rambutnya itu jadi lebih keluar dari garisnya gitu loh, kayak bikin bulu-bulu di sini. Terus muka aku berbulu, kayak ada banyak brewok gitu, sama di leher juga banyak bulu. Jadi itu minyak kemirinya best banget sih. Terus kan aku pakai Kelaya ini 2 bulan, aku ngerasain efeknya itu rambut aku tuh lebih lebat, hitam, terus panjangnya cepet sama lebih kuat sih. Jadi aku ngerasa lebih pede karena aku nggak perlu worry lagi kayak nanti aku botak lama banget nih tumbuhnya, tapi ada Kelaya yang nolongin aku. Jadi pertumbuhannya cepet. Aku juga ini aku habis potong lagi beberapa hari yang lalu, tapi ini udah panjang lagi karena aku pakai minyak kemiri dari Kelaya. Yang support aku yang udah pasti orang tua aku, pacar aku, sama teman-teman aku. Mereka semua selalu ada di sekeliling aku pas aku lagi ngedrop banget, apalagi pas masa-masa kemoterapi itu yang aku tuh udah mau nyerah banget karena efeknya itu emang udah bikin lemes banget. Aku bisa survive karena di lingkungan pasien cancer itu aku nemu banyak orang-orang yang positif gitu. Jadi itu ngebawa aku juga untuk berpikir positif, kayak di ruang kemo tuh kita saling semangat, kita saling meyakinin kalau kita bisa selesain ini, kita bisa sehat lagi, kita bisa sembuh lagi. Terus aku ngeliat kan sekeliling aku tuh di ruang kemo itu ibu-ibu sama nenek-nenek ya. Jadi aku ngerasa kok semangat aku kalah ya sama ibu-ibu sama nenek-nenek. Jadi aku ngerasa yang paling muda, aku semangat. Aku ngerubah mindset aku tentang cancer itu akhir dari segalanya, cancer itu kutukan, cancer itu lu besok akan mati gitu. Jadi aku ngeyakinin diri aku, enggak, kita buktiin ya Sel ke semuanya kalau cancer itu bukan sebuah kutukan, kita bisa bertahan, kita bisa selesain cancer ini, kita bisa sembuh dari cancer. Jadi itu ngebawa diri aku untuk hal-hal yang positif. Sebelumnya kan aku di sekitaran itu ada satu orang yang kayak dia tuh selalu ngelihat aku tuh dengan sebelah mata gitu. Jadi aku di situ pas lagi rontok itu aku beraniin diri buat ngebotakin langsung karena aku mau ngebuktiin ke dia, ke orang-orang itu yang mandang aku sebelah mata kayak Sela mah jelek, dia misalkan Sela pakai kerudung karena botak, dia malu kali. Aku jadi mau ibaratnya aku nantangin dia nih, lihat gua nggak pakai kerudung dengan penampilan gua botak, gua masih diterima di sekitaran masyarakat, gua bisa tampil pede, gua bisa hidup seperti layaknya manusia normal, sehat. Jadi
itu nggak aku hirauin sih. Pesan-pesan aku buat cancer survivor, kita tunjukin kalau kita itu bisa sehat, kita bisa layak seperti manusia normal, manusia sehat. Biasanya kita bisa melakukan aktivitas yang yang orang bilang kayak cancer tuh nggak bisa apa-apa selain rebahan aja gitu. Kita harus bisa buktiin itu. Cancer itu bukan kutukan, cancer itu bukan akhir dari segalanya. Jadi menurut aku kita nggak usah terlalu merenung dengan cancer. Kita harus, karena aku happy kayak gini tuh, aku mikirnya ya cancer emang efek kemonya itu kan keras ya, obatnya itu keras. Jadi aku pikir kalau misalkan omongan orang-orang tentang cancer hidup nggak lama lagi, jadi aku menyikapnya dengan oh ya udah, hidup gue tuh nggak tahu sampai kapan. Jadi gue mau memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin untuk happy, nggak dengerin omongan orang yang jelek-jelek gitu.